Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, apa kabarnya semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak, kabarnya. Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran untuk Eva dan Rabuna, Bapak persilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Eva Rini Lestari. Hadir, Pak. Rabuna. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Nah, baik. Bapak persilakan kepada Rabuna untuk memimpin doa. Silakan Rabuna. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, untuk menanamkan sikap dan cinta tanah air serta rasa nasionalisme kalian. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu tentang keanekaragaman budaya? Masih, Pak. Baik, masih. Nah, silakan Rabuna, apa itu pengertian dari keanekaragaman budaya? Keanekaragaman budaya yang macam-macam, Pak. Oke, kalau menurut Eva, bagaimana? Kalau keragaman budaya, Pak, artinya keunikan dari berbagai macam suku bangsa, Pak. Baik, nah baik itu jawaban Rabuna maupun jawaban Eva, keduanya itu sama-sama benar. Nah, jadi Bapak jelaskan keanekaragaman budaya itu artinya di mana di dalam suatu daerah ataupun suatu tempat terdapat lebih dari satu suku bangsa. Nah, sehingga menghasilkan berbagai macam kebudayaan. Nah, baiklah sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama itu dengan tampilan gambar segi banyak pada PowerPoint, siswa dapat menemukan bangun datar dengan tepat. Dan yang kedua itu melalui demonstrasi mengenai materi segi banyak, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat pada segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan dengan cermat. Nah, yang ketiga itu melalui gambar ilustrasi lingkungan perkotaan pada PowerPoint, siswa dapat menemukan manfaat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan secara teliti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian seperti apa contoh dari keragaman budaya? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan Eva. Contohnya seperti pawai budaya, Pak. Bagus Eva. Contohnya itu seperti pawai budaya. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu yang dimaksud dengan pawai budaya? Saya, Pak. Silakan Rabuna. Pawai budaya adalah sebuah pawai dengan beragam kebudayaan, Pak. Iya, benar. Jadi, pawai budaya ini ialah sebuah pawai dengan beragam kebudayaan di dalamnya. Nah, artinya di dalam pawai ini ada macam-macam dan berbagai jenis kebudayaan. Nah, coba kalian perhatikan secara baik dan saksama
mengenai ilustrasi gambar pawai budaya ini. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari materi bangun datar. Apakah kalian masih ingat anak-anak? Masih, Nah, Pak. kalau masih ingat, coba kalian perhatikan gambar pawai budaya ini. Adakah bentuk-bentuk bangun datar yang sekiranya mirip dengan gambar pada pawai budaya? Silakan. Nah, silakan Saya, Eva. Pak. Apakah ada Eva? Setelah saya melihat, Pak, ada gambar, ada miripnya seperti bangun datar persegi, ada juga segitiga, persegi panjang, dan lain-lain, baik. Pak. Kalau menurut Rabuna, bagaimana? Ada, Pak. Nah, yaitu ada trapesium, trapesium, jajar genjang, dan lainnya. Baik. Nah, apa yang kalian sampaikan berdua itu benar sekali. Nah, di dalam ilustrasi gambar pawai budaya ini sudah tentu ada gambar persegi, ada segitiga, ada persegi panjang, ada trapesium, serta ada jajar genjang dan juga lain-lain. Nah, jadi gambar-gambar tadi erat kaitannya dengan bangun datar segi banyak. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan segi banyak? Belum, Belum Pak. tahu, Pak. Belum. Nah, jadi Bapak akan sampaikan. Nah, jadi segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, segi banyak ini ada dua macam, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kalau segi banyak beraturan ini adalah bangun datar yang memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar. Nah, sedangkan untuk segi banyak tidak beraturan ini, yaitu bangun datar yang memiliki sisi tidak sama panjang. Nah, contohnya bisa kalian lihat ya anak-anak di slide PowerPoint yang Bapak tampilkan ini. Nah, kalau untuk segi banyak beraturan tadi contohnya seperti persegi, segitiga sama kaki, segitiga 5 beraturan, segi 6 beraturan. Nah, kalau untuk segi banyak tidak beraturan ini ada persegi panjang, ada segitiga sama kaki, ada jajar genjang, dan ada trapesium sama kaki. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar atau ilustrasi lingkungan perkotaan. Nah, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, oke. Baik, coba kalian perhatikan ilustrasi gambar lingkungan perkotaan. Nah, seperti halnya tadi, adakah bentuk-bentuk bangun datar yang mirip dengan gambar lingkungan perkotaan ini? Silakan. Ada, Pak. Ada. Baik, silakan Eva. Yang telah saya lihat, Pak, ada persegi panjang, segitiga, dan lain-lain, Pak. Ya, kalau Rabuna? Kalau menurut saya, Pak, ada trapesium, ada segitiga sama kaki, dan lain-lainnya. Nah, benar sekali. Nah, jadi yang kalian temukan tadi ada seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan segitiga sama kaki itu merupakan manfaat dari segi banyak, baik itu segi banyak yang beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Nah, manfaatnya di sini ialah sebagai pemberi bentuk dari benda-benda yang ada pada ilustrasi lingkungan perkotaan ini. Nah, anak-anak, jadi silakan buka buku kalian, buku siswa, yaitu buka halaman 28, dan silakan kalian baca di dalam hati secara individu mengenai teks keberagaman suku bangsa. Nah, setelah kalian baca, silakan kalian buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 29, dan kalian isi
tabel identifikasi keberagaman. Nah, selanjutnya apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Nah, pertama Bapak persilakan kepada Eva. Silakan paparkan tabel identifikasi keberagaman untuk Pak Sami. Baik, Pak. Identifikasi tabel keberagaman Pak Sami. Nah, di sini Pak, asalnya beliau dari Maluku, bahasa Maluku Ahpuru, makanan bubur sagu ubi, sambal colo-colo, alat musik tahuri, ukulele, pakaian daerah, baju cele, tarian, tari lenso, dan kebiasaan murah senyum, suka bercanda, Pak. Baik, terima kasih Eva. Nah, selanjutnya Bapak silakan Rabuna. Silakan paparkan identifikasi keberagaman untuk Pak Encep. Nah, kalau untuk Pak Encep ini asalnya dari Sunda, bahasa Sunda, makanannya nasi timbel dodol Garut, alat musik kecapi, pakaian daerahnya kebaya, tariannya tari jaipong dan tari topeng, dan kebiasaannya murah senyum dan suka bercanda dan sopan, Pak. Baik, terima kasih kepada Eva dan Rabuna. Ya, aplaus untuk kalian berdua terlebih dahulu. Yeay. Nah, jadi apa yang kalian paparkan tadi, apa yang kalian sampaikan tadi itu sangat benar. Nah, selanjutnya untuk Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur, silakan kalian jadikan tugas individu. Nah, minggu depan baru dikumpulkan. Nah, Baik, selanjutnya Pak. baiklah anak-anak silakan buka lagi halaman 29. Nah, di halaman 29 ini di bawah dari tabel identifikasi tadi ada teks yang akan kalian diskusikan. Yang mana teks ini judulnya siap menghadapi musim hujan. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, baiklah anak-anak, apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan Rabuna. Jadi, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu teks yang telah didiskusikan tentang keberagaman budaya dengan judul Siap Menghadapi Musim Hujan. Semua yang mengambil sampah dan yang sampah dengan gerobak sampah. Sudah, Pak. Ya, baik, bagus Rabuna. Nah, benar yang dikatakan Rabuna tadi, bahwa teks yang telah didiskusikan itu yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, tepatnya itu dengan judul Menghadapi Musim Hujan. Nah, di mana pada teks ini semua orang itu saling bergotong royong dalam membersihkan selokan. Nah, ada yang mengambil sampah dan ada juga yang membawa sampah dari tempat dikumpulkannya sampah ke tempat pembuangan sampah dengan menggunakan gerobak sampah. Nah, baiklah anak-anak, selain pawai budaya, ada lagi loh yang merupakan bentuk keanekaragaman budaya. Nah, contohnya itu seperti tari. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tari bungong jumpa. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu tari bungong jumpa? Tidak tahu, Pak. Pak, tari bungong jumpa itu apa, Pak? Nah, baik. Jika kalian belum paham, Bapak akan jelaskan. Nah, tari bungong jumpa ini merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Aceh. Nah, bungong jumpa ini artinya bunga cempaka. Jadi, tarian ini terbagi atas dua gerakan dasar, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Nah,
Anak-anak, silakan kalian buka halaman 26 sampai 27 tentang langkah-langkah dalam melakukan tari bungong jumpa. Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tadi. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai kalian mendiskusikannya? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya Bapak persilakan kepada Eva. Apa hasil dari diskusi kalian mengenai langkah-langkah tari bungong jumpa ini? Hasil diskusi kami, tari bungong jumpa ada 5 gerakan, Pak, yaitu gerakan A, gerakan B, gerakan C, gerakan D, dan gerakan E. Setiap gerakan ada yang hitungan 2 kali 8 dan ada juga hitungan 4 kali 8, Pak. Nah, apa yang benar sekali. Aplaus buat Eva. Yeay. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Eva tadi, yaitu tentang tari bungong jumpa itu ada 5 gerakan. Nah, 5 gerakan ini 5 gerakan dari penjabaran 2 gerakan dasar tadi, yaitu gerakan A, gerakan B, gerakan C, gerakan D, serta gerakan E. Nah, setiap gerakan ini ada yang hitungannya 2 dikali 8, dan juga ada yang hitungannya 4 dikali 8. Nah, baiklah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video tari bungong jumpa, agar kalian lebih memahami langkah-langkah dalam tari bungong jumpa ini. Mohon diperhatikan ya. Baik, Pak. Nah, itulah tadi tampilan video mengenai tari bungong jumpa yang berasal dari Aceh. Nah, selanjutnya anak-anak silakan kalian lakukan gerakan tarian bungong jumpa secara sederhana. Nah, siapa dulu nih mau maju? Saya, Pak. Nah, baik, terima kasih kepada Eva dan Kabuna sudah mempraktekkan secara sederhana mengenai langkah atau gerakan tarian bungong jumpa ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu silakan kalian buat gerakan tari secara sederhana. Nah, nanti minggu depan Bapak akan melihat gerakan tari yang sudah kalian buat. Nah, anak-anak, baiklah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja terlebih dahulu. Nah, Bapak sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp kalian. Silakan nanti kalian kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu sebelum menutup pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran awal sampai ke kegiatan pembelajaran akhir, apa-apa saja yang dapat kalian pelajari, anak-anak. Silakan, siapa nih? Saya, Pak. Silakan Eva. Dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak, tentang keberagaman budaya. Habis itu, Pak, tentang segi banyak, beraturan, tidak beraturan, yaitu bangun datar, Pak, dan tarian bungong jumpa, Pak, dari Aceh. Dari Aceh, oke. Nah, selanjutnya itu dari materi awal tadi tentang keragaman budaya, kemudian ada tentang bangun datar, dan kemudian ada tarian bungong jumpa. Nah, manakah dari ketiga materi tersebut yang kalian suka? Nah, siapa nih? Saya, Pak. Silakan Rabuna. Kalau saya suka materi yang tadi, nonton video tarian bungong jumpa, Pak, yang dari Aceh. Oh, suka di tarian bungong jumpa, nonton videonya. Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan Rabuna bisa melakukan tarian bungong jumpa. Ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu, nah,
dari ketiga materi tadi, menurut kalian anak-anak, materi mana yang belum kalian pahami atau susah kalian pahami? Saya, Pak. Ya, silakan Eva. Saya, Pak, kurang dalam itu, Pak, mempraktekkan tarian, Pak. Tarian Bungung Jumpa. Mempraktekkan tarian Ya, Bungung Jumpa. masih kurang paham, Pak, gerak-geraknya. Nah, baiklah, nanti di akhir pembelajaran Bapak akan kirimkan link tarian Bungung Jumpa. Nah, silakan kalian pelajari lagi di rumah ya, anak-anak. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, saya persilakan kepada Buna untuk memimpin doanya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajarannya hari ini. Nah, sama-sama. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa, Pak. Baik.